Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, ini pertama kalinya saya podcast di sini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, mau sedikit cerita ya. Kemarin itu beberapa hari yang lalu lah, saya itu scroll-scroll di sosial media karena kan untuk cari referensi konten ya teman-teman ya. Terus nggak sengaja itu lihat salah satu konten tentang sholawat lah intinya. Nah ini tapi saya mengkutimah dulu ya bahwasanya saya nggak mau berkomentar tentang apa yang terjadi kayak gitu. Tapi ibaratnya saya mengambil hikmah dari video atau konten yang saya lihat. Jadi intinya seperti ini teman-teman, kontennya itu ada rame lah, banyak orang komentar di salah satu konten. Intinya ada suatu majelis. Intinya di dalam majelis itu majelis sholawat ya, orang-orangnya itu atau jamaahnya itu banyak memakai pakaian-pakaian yang mungkin bahasanya adalah bukan pakaian Islami, kayak nggak pakai sarung atau pakai kaos biasa seperti itu ya teman-teman ya. Lah ini sekali lagi ya, saya nggak mau komentar tentang konten ini, tentang majelis ini, tapi saya mengambil hikmah ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, banyak yang komen-komen tentang kok di majelis sholawat kok pakaiannya seperti itu, kok seperti ini, seperti itu. Lah terlepas dari hal itu teman-teman, ada salah satu hal atau salah satu hikmah yang bisa saya ambil, bahwasanya ternyata untuk kita membaca sholawat itu kita nggak harus memakai baju apa ya bahasanya, mungkin baju koko atau baju muslim. Kita nggak harus pakai sarung yang rapi, kita nggak harus pakai peci yang bersih seperti itu. Tapi untuk kita bisa membaca sholawat itu benar-benar apa ya, eh kan teman-teman tahu ya mungkin bahwasanya Allah ini tidak akan mempersulit bagi hambanya. Bahkan dalam hal sholawat pun kita nggak harus apa ya, nggak harus kayak yaitu nggak harus pakai pakaian yang rapi, pakai baju muslim atau pakai sarung. Tapi kita ketika baca sholawat pun itu bisa pakai apa ya, baju bebas gitu loh teman-teman. Lah, yang harus digarisbawahi pakaian bebas di sini adalah kita tetap apa ya, tetap menekankan sopan ya teman-teman ya, dalam artian tetap sebisa mungkin tetap menutup aurat seperti itu, nggak yang apa ya, nggak yang auratnya terlihat kayak gitu. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi lebih baiknya aurat kita tertutup. Meskipun kita nggak pakai sarung, bisa pakai celana. Meskipun kita nggak pakai baju muslim, kita masih bisa pakai kemeja. Meskipun kita nggak pakai kopiah atau peci, kita bisa pakai topi, atau bahkan nggak pakai topi pun juga bisa gitu teman-teman. Karena itu salah satu memang Allah nggak pernah memberatkan hambanya dalam urusan beragama seperti itu. Nah, terus teman-teman, selain pakaian yang dipakai ketika kita mungkin bersolawat ya, karena kita poinnya lebih ke solawatan. Karena saya tadi kan lihat, bukan saya tadi sih, tapi kemarin-kemarin saya lihat tentang konten yang berisi tentang solawat seperti itu. Nah, selain pakaian teman-teman, kita dalam keadaan apapun, kan kemarin kan juga ada tuh komentar, boleh nggak sih kita rebahan atau sebelum tidur itu baca sholawat? Boleh nggak sih ketika kita lagi masak itu baca sholawat? Boleh nggak sih ketika kita berkendara itu membaca sholawat? Jawabannya adalah boleh. Boleh kita ketika masak, ketika berkendara, ketika mau tidur itu baca sholawat. Nah, yang nggak boleh itu ketika kita dalam keadaan di dalam kamar mandi, ketika dalam keadaan telanjang, ketika dalam eh, tempat yang mungkin bahasanya adalah tempat yang kurang baik seperti itu. Alangkah baiknya atau bahkan sebisa mungkin kita nggak bersolawat di sana. Bukan hanya solawat sih, tapi untuk berzikir, yang intinya di dalam itu ada nama-nama Allah, nama-nama Nabi Muhammad. Sebisa mungkin jangan kita ucapkan di dalam sana seperti itu. Jadi ketika dalam keadaan apapun mau baca sholawat juga boleh. Ketika dalam memakai pakaian
seperti apa ya, pakaian-pakaian yang apapun asal sopan itu tetap bisa membaca sholawat seperti itu teman-teman. Jadi enak kok, enak membaca sholawat itu enak banget. Bahkan kenapa ya bilang enak? Karena sholawat itu satu-satunya amalan ketika kita mengamalkan itu ada riya di dalamnya, itu sholawat itu pasti diterima. Sholawat itu pasti diterima. Lah itu istimewanya membaca sholawat. Dan sholawat itu adalah amalan yang diperintahkan langsung oleh Allah. Kan sudah tertulis nih di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 atau ayat berapa ya, saya lupa, intinya bahwasanya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan Allah bahasanya adalah menyuruh para hamba-hambanya yang beriman untuk membaca sholawat seperti itu. Jadi benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu sih teman-teman. Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.